Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Pada pagi kali ini, kami dari kelompok akan membawakan materi kami dengan judul Storage Management. Sedikit introduction mengenai Storage Management. Untuk sedikit pengenalan, Storage Management itu didefinisikan sebagai suatu hal yang menangani suatu data penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data-data dari user atau komputer yang datanya itu telah dihasilkan. Atau biasanya storage management itu mengarah ke penanganan data pada sistem komputer, di mana termasuk memory management. Itu sekilas introduction mengenai storage management. Sekarang pertanyaan, apa saja sih yang akan dibahas oleh kami mengenai storage management? Kami akan di dalam materi kami ini yang akan kami bahas itu ada diantaranya key attributes, feature of storage management, advantages of storage management, overview of match storage structure, HDD scheduling, NVMe scheduling, error detection, storage device management, swap space management, and storage attachment. And the last is RAID structure. Dan pada terakhir akan digabung menjadi summary dan conclusion. Untuk pembagian pembahasan yang akan jadi dari yang pertama, yaitu saya sendiri yang akan membahas di paling awal, dan materi yang akan saya bahas yaitu dari key attributes, feature of storage management, advantages of storage management, dan di bagian akhir saya akan membahas summary-nya dan conclusion dari storage management. Dan overview of mesh storage structure akan dibahas oleh Tarisa. HDD scheduling akan dibahas oleh Feldriansyah Somba. NVMe scheduling, error detection sampai storage device management akan dibahas oleh Zakawerus. Swap space management dan storage attachment akan dibahas oleh Gabriela Mamahit. Dan yang terakhir, RAID structure akan dibahas oleh Flindi. Sekarang masuk ke materi pembahasan saya. Yang akan saya bahas adalah overview sedikit mengenai storage management, terus masuk ke key attributes, features of storage management, advantages, dan terakhir akan ditutup oleh pembahasan saya mengenai summary dan conclusionnya. Sekarang kita overview dulu. What is storage management and its component? Jadi karena memori utama itu biasanya terlalu kecil untuk menampung semua data dan program secara permanen. Jadi sistem komputer itu harus menyediakan penyimpanan sekunder atau secondary storage untuk membuat cadangan memori utama. Jadi sistem komputer yang modern itu menggunakan disk sebagai storage device utama untuk informasi yang di dalamnya itu berisi program maupun data. Jadi sistem file itu menyediakan mekanisme untuk penyimpanan secara online, bukan online daring tapi online, dan akses ke data dan program yang berada di dalam suatu disk. Jadi file kumpulan informasi terkait yang ditentukan oleh pembuatnya, seperti itu. Jadi file-file tersebut itu di maps oleh sistem operasi ke perangkat fisik. Terus file itu biasanya diatur ke dalam directory untuk kemudahan users. Perangkat yang terpasang ke komputer itu kadang itu bervariasi dalam
banyak aspek. Jadi beberapa perangkat itu dapat mentransfer satu atau beberapa karakter secara sekaligus, dan ada yang beberapa hanya dapat diakses secara berurutan, dan ada juga yang secara acak. Ada yang beberapa juga mentransfer data secara sinkron, yang lainnya tidak sinkron atau synchronous, dan ada beberapa juga yang dedicated, ada juga yang dibagikan seperti read only atau read write. Jadi sangat bervariasi data-data yang ada dalam storage itu, dalam tingkat kecepatan juga. Dalam banyak hal mereka juga merupakan komponen utama eh, komputer yang paling lambat. Nah, karena semua variasi perangkat ini, jadi sistem itu memerlukan penyediaan jadi sistem operasi perlu menyediakan berbagai fungsionalitas untuk aplikasi yang memungkinkan mereka mengontrol semua aspek perangkat. Salah satu tujuan utama dari subsistem input-output sistem operasi adalah untuk menyediakan interface yang paling simpel ke seluruh sistem. Karena perangkat merupakan hambatan kinerja, jadi kunci lainnya itu dari storage management dalam suatu sistem itu adalah untuk mengoptimalkan input output untuk kinerja yang maksimum. Jadi seperti sedikit overview dari storage management dan mengapa harus ada storage management. Nah, berikut adalah yang akan di Nah, jadi storage management itu berdasarkan dari overview yang dibahas sebelumnya, yaitu merupakan suatu proses bagi users untuk mengoptimalkan penggunaan storage devices dan untuk melindungi integritas integritas dari data untuk berbagai media yang nantinya akan ditinggal. Dan berdasarkan kategori storage management secara umum mengandung berbagai tipe yang berbeda seperti yang tadi. Ada storage yang asynchronous, ada yang synchronous, ada yang read only, read write. Nah, berbeda-beda yang meliputi aspek-aspek juga seperti security, virtualization, etc. Nah, karena memori utama itu biasanya terlalu kecil untuk menampung semua data dan program secara permanen. Jadi sistem komputer itu kayak tadi yang telah dibilang harus mampu menyediakan penyimpanan sekunder untuk membuat cadangan bagi si memori utama. Seperti itu. Agar file yang diatur ke dalam directory itu memiliki kemudahan untuk si pengguna. Seperti itu. Oke, next yaitu key attribute. Nah, di dalam storage management itu juga mempunyai key attribute. Seperti di dalam database mempunyai key, super key, dan key lainnya, super key apa lagi ya? Ya, seperti itu. Namun di storage management juga mempunyai key attributes yang dimana merupakan pilar-pilar utama, seperti itu. Pilar-pilar utama yang ada dalam storage management. Key attributes merupakan pilar-pilar utama yang ada di dalam storage management. Nah, key yang pertama yaitu performance. Key yang pertama yaitu performance. Nah, performance yaitu adalah suatu performa atau kinerja yang ada di dalam suatu storage. Itu simpelnya. Dan yang kedua itu ada reliability. Nah, reliability yang adalah suatu keandalan yang dimiliki oleh storage management. Jadi ketika ada reliability itu sinkron dengan attributes yang ketiga ini, yaitu recoverability yang adalah suatu fundamental role di dalam
disaster recovery. Jadi maksudnya dari reliability itu yaitu di mana storage management itu harus mampu menghandle jika seketika sistem mengalami masalah, dan storage itu harus mampu eh, storage itu harus mampu to keep the data, harus mampu untuk men, menghandle jika seketika sistem mengalami masalah, dan storage itu harus mampu untuk menjaga data yang ada dengan cara seperti backup mungkin, agar jika data loss atau data hilang dari sistem, storage management ini dapat mengantisipasi hal tersebut dengan recovery data tersebut. Dan yang terakhir adalah dari key attributes ini adalah capacity. Nah, adalah capacity. Yang dimana kita semua tahu bahwa storage itu harus dapat menampung banyak data di dalamnya. Dengan itu kapasitas dari storage pun harus di-upgrade untuk menjadi lebih besar agar data bisa banyak yang tersimpan. Seperti itu. Dan yang berikut adalah nah, di bagian ini is about what kind of features does storage management have. Jadi fitur-fitur apa saja yang dipunyai oleh storage management. Nah, yang pertama itu adalah storage management itu merupakan suatu proses yang eh, digunakan to optimize the use of storage devices. Jadi storage management itu merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengoptimalkan, meningkatkan kinerja dari penggunaan media penyimpanan storage devices, untuk mengoptimalkan penggunaan dari media penyimpanan. Nah, yang kedua adalah storage management ini harus dapat mengalokasikan. Nah, yang kedua ini storage management must be allocated and managed as a resource in order to truly benefit a corporation. Nah, maksudnya adalah yang kedua, poin yang kedua ini adalah storage management harus dapat mengalokasikan dan dikelola sebagai suatu resource atau sumber daya dengan tujuan untuk betul-betul memberikan keuntungan. Nah, yang berikut ini dibilang di sini bahwa storage management is generally a basic system component of information system. Nah, di sini sudah sangat jelas dikatakan bahwa secara umum storage management itu adalah suatu dasar, suatu basic dari komponen yang harus ada dalam suatu sistem informasi. Nah, dan yang terakhir di sini dikatakan bahwa it is used to improve the performance of their data storage resources. Jadi storage management ini digunakan untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan kerja dari data storage. Nah, yang berikut ini adalah disadvantages of using storage management. Yang pertama adalah it is very simple to manage a storage capacity. Jadi storage management ini dapat membantu sistem untuk menghandle atau menghandle kapasitas yang ada dalam suatu storage. Dan yang kedua adalah it is generally take less time. Jadi penanganan untuk menghandle dalam storage ini, jika kita mengimplementasikan storage management, itu akan lebih tidak memakan waktu dibandingkan kita tidak menerapkan storage management ini dalam suatu sistem. Nah, dan yang ketiga itu adalah is improve the performance of system, meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas dari sistem. Dan terakhir adalah in virtualization and automation technologies can help an organization to improve the agility. Nah, maksudnya di sini adalah storage management ini kan sering digunakan oleh suatu corporation yang besar, big company. Nah, mereka menggunakan storage management ini untuk meningkatkan agility, kelincahan, kecepatan, ketangkasan yang ada dalam sistem mereka agar lebih agile, lebih cepat kinerjanya. Seperti itu. Baik,
Selanjutnya saya akan membahas mengenai overview of mass storage system. Mass storage atau perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang difungsikan untuk menyimpan data. Mass storage termasuk dalam kelompok perangkat I/O device. Macam-macam mass storage itu antara lain floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, dan flash disk. Jadi, selain melakukan manajemen memori, sistem operasi juga melakukan manajemen mass atau secondary storage. Jadi, karakteristiknya itu non-volatile dan biasanya berukuran lebih besar dari main memory. Beberapa mass storage berdasarkan jenis media fisik, yaitu magnetic disk atau hard disk, solid state disk, dan magnetic type. Selanjutnya hard disk drive. What is hard disk drive? Apa itu hard disk drive? Jadi hard disk drive komputer ini adalah perangkat utama yang menggunakan disk magnetik. Disk magnetik digunakan sebagai perangkat penyimpanan data digital daripada perangkat penyimpanan data analog. Area tertentu pada disk dikenal sebagai blok. Orientasi magnetik bersih blok menentukan apakah itu digital 0 atau 1. Selanjutnya pada gambar figure 11.1 ini HDD moving head disk mechanism. Jadi mass storage yang menyimpan data pada magnetic platter ini konsepnya pada gambar 11.1. Jadi komponen magnetic disk atau hard disk ini, platter ini diputar oleh spindle. Jadi ini platter ini dia diputar oleh spindle. Selama platter ini berputar, head digerakkan arm bergerak menyusuri silinder. Ini. Selama bergerak, head melakukan pembacaan data pada sektor. Jadi ini data pembaca ini yang ada di kotak-kotak ini dia dibaca. Jadi disk dapat berotasi dari 60 sampai 250 kali per detik. Magnetic disk ini dihubungkan ke komputer lewat I/O bus, AIDA, ATA, SATA, USB, fiber channel, SCSI, SAS, dan Firewire. Jadi host controller menggunakan bus untuk berkomunikasi dengan disk controller atau built-in pada disk. Jadi magnetic disk ini dapat mengalami head crash jika head mengalami kontak fisik dengan platter atau disk. Jadi faktor yang berpengaruh pada performa magnetic disk ini average I/O time. Jadi average I/O time itu sama dengan average access time plus transfer time plus controller overhead average access time dan controller overhead. Jadi average access time itu waktu yang dibutuhkan untuk mencari sektor tempat data disimpan. Sedangkan average access time ini sama dengan average latency plus average seek time. Jadi average latency itu waktu yang dibutuhkan untuk disk berrotasi bergantung pada kecepatan rotasi disk atau RPM. Jadi average latency ini sama dengan setengah atau 60 per RPM. Average seek time ini itu waktu yang dibutuhkan untuk arm berpindah dari silinder sekitar 3 ms sampai 12 ms. Jadi transfer time ini bergantung pada ukuran data dan transfer rate. Jadi transfer time ini ukuran data dibagi transfer rate. Jadi transfer rate ini beberapa banyak data yang bisa ditransfer dalam waktu 1 detik. Jadi teoritis itu sama dengan 6 GB per second, praktek sama dengan 1 GB per second. Jadi controller overhead, waktu tambahan yang dibutuhkan untuk pemrosesan pada controller disk. Selanjutnya ini merupakan gambar HDD hard disk with cover remove. Jadi dia nyanda ada DP case. Selanjutnya mengenai
disk transfer rate. Jadi ini disk transfer rate ini seperti halnya komputasi, angka kinerja yang diterbitkan untuk cakram tidak sama dengan nomor kinerja di dunia nyata. Jadi tarif pemindahan selalu lebih tinggi daripada tarif pemindahan yang efektif. Misalnya tingkat transfer mungkin tingkat di mana bit dapat dibaca dari media magnetik oleh kepala disk, tapi itu berbeda dari tingkat di mana blok dikirim ke sistem operasi. Selanjutnya masuk dalam non-volatile memory device. Jadi non-volatile memory device ini merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak atau RAM yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EFI, atau firmware lainnya pada perangkat embedded semacam router. Jadi, memori non-volatile atau NVMe atau penyimpanan non-volatile ini adalah jenis memori komputer yang dapat mengambil informasi yang disimpan bahkan setelah power cycle ini. Sebaliknya, memori volatile itu membutuhkan daya konstan untuk menyimpan data. Jadi biasanya memori non-volatile ini mengacu pada penyimpanan dalam chip memori. Selanjutnya, overview of non-volatile memory device. Nah, di sini NVMe ini berbasis flash memory, sering digunakan dalam wadah seperti disk drive. Yang lain yang dalam hal ini disebut cakram padat atau SSD. Jadi pada kasus-kasus lain itu berbentuk USB drive atau juga dikenal sebagai flash drive atau tongkat DRAM. Selanjutnya, solid state disk. Apa sih itu solid state disk atau SSD ini? SSD ini singkatan dari solid state drive atau solid state disk. Ini adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD ini menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data persisten. Jadi SSD ini dikenal sebagai flash drive atau kartu flash. Jadi dimasukkan ke dalam slot komputer server. Jadi disebut sebagai penyimpanan flash server side atau sebagai bagian dari sistem penyimpanan berbagai perusahaan flash. Pada gambar di samping ini, figur 11.3, jadi ini A35 inch SSD circuit board. Jadi solid state disk mass storage yang menyimpan data pada chips ini tidak memakai komponen bergerak seperti pada magnetic disk. Jadi tidak ada faktor seek time dan latensi karena rotasi, akses I/O lebih cepat daripada magnetic disk, dan harga per MB lebih mahal dari magnetic disk. Oke. Selanjutnya non-flash controller algorithms. Jadi karena NAND ini semikonduktor, tidak dapat ditulis ulang sekali ditulis. Jadi biasanya ada halaman-halaman yang berisi data tidak valid. Jadi sebuah blok NAND ini memuat halaman yang valid dan tidak sah diperlihatkan. Nah, ini dalam gambar yang 11.4 yang ini. Untuk melacak balok-balok logika mana yang memuat data yang valid. Jadi para pemandu mempertahankan lapisan terjemahan flash atau ETL. Selanjutnya volatile memory. Jadi volatile memory ini berbeda dengan memori non-volatile. Jadi ini merupakan memori komputer yang membutuhkan daya untuk memelihara informasi yang disimpan. Itu mempertahankan isi saat dinyalakan. Tetapi ketika daya terputus, data yang disimpan itu cepat menghilang. Jadi memori volatile ini memiliki beberapa kegunaan, termasuk sebagai penyimpanan utama. Jadi selain bisa
lebih cepat daripada bentuk penyimpanan massal seperti HDD. Volatile ini dapat melindungi informasi sensitif karena tidak tersedia saat daya dimatikan. Jadi sebagian besar memori akses acak atau RAM ini tujuan umumnya bersifat volatile. Jadi dua jenis RAM itu terdiri dari dynamic RAM dan SRAM. Keuntungan dari statis RAM ini. Oke, selanjutnya magnetic type. Jadi apa sih ini magnetic type? Magnetic type ini adalah media untuk merekam magnet yang terbuat dari lapisan tipis yang dapat dimagnetisasi pada strip film plastik yang panjang dan sempit. Ini dikembangkan di Jerman pada tahun 1928 berdasarkan rekaman kawat magnet. Jadi perangkat yang merekam dan memutar ulang video dan audio itu menggunakan pita magnetik atau ini magnetic type ini. Jadi ini merupakan perekam pita atau perekam pita video. Jadi perangkat yang menyimpan data komputer pada pita ini dikenal sebagai tape drive. Selotip magnetik ini digunakan sebagai alat penyimpanan komponen awal meskipun tidak mudah menguap dan dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Waktu aksesnya lambat. Oke, ini gambar 11 ini. Jadi beberapa kaset itu memiliki kompresi yang bisa menggandakan penyimpanan yang lebih efektif. Jadi kaset dan drive mereka biasanya dikategorikan berdasarkan lebar termasuk 4, 8, dan 19 mm Paul dan 1/4 dan 1/2 inch. Jadi beberapa diberi nama menurut teknologi seperti LTO6 ini pada gambar ini. LTO6 ini. Selanjutnya ini juga merupakan salah satu contoh magnetic tape. Selanjutnya secondary storage connection method. Jadi what is secondary storage? Jadi secondary storage ini penyimpanan sekunder yang penyimpanan untuk data non kritis yang tidak akan sering diakses meskipun penyimpanan primer biasanya membutuhkan sistem penyimpanan yang berkinerja tinggi yang mahal. Sistem penyimpanan sekunder ini dapat berfungsi secara efektif pada perangkat yang ekonomis dan berkinerja rendah yang merupakan penyimpanan jangka panjang yang lebih sesuai. Jadi alat penyimpanan sekunder ini dipasang pada komputer oleh bus system atau bus I/O. Jadi beberapa jenis bus tersedia termasuk lampiran teknologi mutakhir atau ATA, serial ATA atau SATA, ISATA, lampiran-lampiran serial SCSI atau SAS, bus seri universal atau USB, dan channel fiber atau FC, dan metode koneksi yang paling umum ini adalah SATA. Jadi data penyimpanan sekunder ini biasanya berada di perangkat dengan memori non-volatile seperti hard disk atau HDD, solid state drive SD, dan tape drive, media optik, dan penyimpanan cloud. Jadi perangkat biasanya digunakan untuk melindungi data untuk DR atau untuk penyimpanan jangka panjang. Yang terakhir, address mapping. Jadi apa sih itu address mapping? Jadi address mapping ini atau pemetaan alamat dikenal sebagai pemetaan PIN atau geocoding. Ini adalah proses menetapkan lokasi koordinat ke peta alamat dalam database. Jadi SIG mampu melakukan ini dengan membandingkan elemen setiap alamat dalam database, misalnya nomor, arah prefiks, nama jalan, arah sufiks, dan jenis, dengan atribut setiap segmen garis dalam lapisan garis tengah jalan untuk menemukan pertandingan. Jadi ada storage array. Jadi beberapa mesh storage dapat dihubungkan membentuk satu kesatuan storage lewat storage array. Jadi fitur storage array ini snapshot, replikasi, deduplikasi, distribusi. Jadi kemampuan untuk menggabungkan banyak disk
atau sharing storage. Jadi contohnya itu RAID storage area network dan network attached storage. Saya akan membahas HDD scheduling. HDD scheduling dilakukan oleh sistem operasi untuk menjadwalkan permintaan I/O yang masuk ke disk. Di sini dikatakan one of the responsibilities of the operating system is to use the hardware efficiently. For SDDs, meeting these responsibilities entails minimizing access time and maximizing data transfer bandwidth. Jadi, salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah menggunakan perangkat keras secara efisien. Untuk HDD, berarti meminimalkan waktu akses dan memaksimalkan bandwidth transfer data. Whenever a process needs I/O to or from the drive, it issues a system call to the operating system. Jadi kapanpun suatu proses memerlukan I/O ke atau dari drive, itu mengeluarkan panggilan sistem ke sistem operasi. The request specifies several pieces of information. Yang pertama yaitu whether this operation is input or output, apakah operasi ini berupa input atau output. Yang kedua, the open file handle indicating the file to operate on. Pegangan file terbuka yang menunjukkan file itu untuk dioperasikan. What the memory address of the transfer rate? Apa katanya alamat memori untuk transfer tersebut? Dan yang terakhir, the amount of data to transfer. Jumlah data yang akan ditransfer. Nah, saya akan membahas FCFS scheduling, scan scheduling, syscan scheduling, selection of a disk scheduling algorithm. Nah, yang pertama FCFS scheduling. The simple form of this scheduling is of course the first come first serve FCFS algorithm or FIFO. This algorithm is intrinsically fair, but it generally does not provide the fastest service. Nah, jadi schedule yang paling sederhana adalah FCFS algorithm atau FIFO. Nah, algoritma ini secara intrinsik adil, tetapi katanya umumnya tidak memberikan layanan tercepat. Consider for example a disk queue with request for I/O to blocks on cylinder in that order 98, 183, 37, 112, 14, 124, 65, dan 67. Nah, jadi jika kepala disk awalnya berada pada silinder 53, seperti pada gambar 11.6 yang di samping. Nah, pertama-tama katanya akan bergerak dari 53 menjadi 98, kemudian ke 183, selanjutnya ke 37, dan seterusnya 122, 14, 124, 65, dan terakhir 67. Dengan total pergerakan kepala yaitu 140 silinder. Pergerakan dari 122 ke 14 dan kemudian kembali ke 124 menggambarkan katanya masalah dengan jadwal ini. Jika permintaan silinder 37 dan 14 dapat servis bersama-sama sebelum atau setelah permintaan 122 dan 124, gerakan kepala total atau head dapat dikurangi secara
substansial dan kinerja dapat ditingkatkan dengan demikian. Kemudian scan scheduling. Di sini dikatakan dalam algoritma scan, lengan disk dimulai di salah satu ujung disk dan bergerak ke ujung lainnya. Dia melayani permintaan saat mencapai setiap silinder hingga mencapai ujung disk yang lain. Di sisi lain, arah pergerakan head dibalik dan servis berlanjut. Head terus-menerus memindai bolak-balik di seluruh disk. Nah, algoritma scan terkadang disebut algoritma katanya elevator karena lengan disk berperilaku seperti elevator di gedung. Pertama-tama melayani semua permintaan yang naik dan kemudian membalikan ke permintaan layanan dengan cara lain. Let's return to our example to illustrate. Jadi, kembali ke contoh untuk mengilustrasikan. Before applying scan to schedule the request on cylinder, we need to know the direction of head movement in addition to the head's current position. Jadi sebelum menerapkan scan untuk menjadwalkan permintaan pada silinder, kita katanya perlu mengetahui arah pergerakan head selain posisi head saat ini. Nah, dengan asumsi bahwa dengan disk bergerak ke arah 0 dan posisi kepala awal lagi, yaitu 53, kepala berikutnya akan diservis adalah 37 dan kemudian 14. Pada silinder 0, lengan akan mundur dan akan bergerak ke arah ujung disk yang lain, memperbaiki permintaan di 67, 65, 67, 98, 110, 114, dan 113 seperti pada gambar 11.1, yaitu di samping. Jika sebuah permintaan tiba dalam antrian tepat di depan head, itu artinya akan segera dilayani. Tetapi permintaan yang tiba di tepat di belakang head harus menunggu sampai lengan bergerak ke ujung cakram atau berbalik arah dan kembali. Yang ketiga, scan scheduling. Circular scan atau C-scan scheduling is a variant of scan designed to provide a more uniform wait time. Like scan, C-scan move the head from one end of the disk to the other, servicing requests along the way. When the head reaches the other end, however, it immediately returns to the beginning of the disk without servicing any requests on the return trip. Jadi, circular scan atau C-scan adalah varian dari scan yang dirancang untuk memberikan waktu tunggu yang lebih seragam. Seperti scan, C-scan katanya memindahkan head dari satu ujung disk ke ujung lainnya, melayani permintaan di sepanjang jalan. Namun katanya ketika head mencapai ujung yang lain, ia segera kembali ke awal disk tanpa melayani permintaan apapun pada perjalanan pulang. Nah, mari kembali ke contoh untuk mengilustrasikan. Sebelum menerapkan C-scan untuk menjadwalkan request pada silinder, kita perlu mengetahui arah pergerakan head di mana request tersebut dijadwalkan. Dengan asumsi bahwa permintaan dijadwalkan ketika lengan disk bergerak dari
0 ke 199 dan posisi kepala awal lagi yaitu 53, permintaan akan disajikan seperti yang digambar pada 11.8 pada gambar di samping. Algoritma schedule syscan pada dasarnya memperlakukan silinder sebagai daftar melingkar yang membungkus dari silinder terakhir ke yang pertama. Nah, yang terakhir yaitu selection of a disk scheduling algorithm. Di sini dijelaskan artinya ada banyak algoritma penjadwalan disk yang tidak termasuk dalam cakupan ini karena jarang digunakan. Tetapi bagaimana perancang sistem operasi memutuskan mana yang akan diimplementasikan dan para penyebar memilih yang terbaik untuk digunakan. Untuk daftar permintaan tertentu apapun dapat menentukan urutan pengambilan yang optimal. Tetapi perhitungan yang diperlukan untuk menemukan jadwal yang optimal mungkin tidak membenarkan penghematan selama scan. Namun dengan algoritma penjadwalan apapun, kinerja sangat bergantung pada jumlah dan jenis permintaan. Misalnya, antrian biasanya hanya memiliki satu permintaan yang belum terselesaikan. Kemudian, semua algoritma penjadwalan berperilaku sama, karena algoritma tersebut hanya memiliki satu pilihan, kemana harus memindahkan head disk. Semua katanya berperilaku seperti penjadwalan FCFS. Scan and syscan perform better for systems that place a heavy load on the disk because they are less likely to cause a starvation problem. There can still be starvation talk which drive Linux to create the deadline scheduler. The queue are essentially implementing syscan. All I/O requests are sent in a batch in this LBA order. Deadline keeps for queue to read and to write. One sort by LBA and the other by FCFS. It checks after each batch to see if there are requests in the FCFS queue older than configure age. By default 500 ms. If so, the LBA queue containing that request is selected for the next batch of I/O. Jadi antrean pada dasarnya menerapkan katanya syscan. Semua permintaan I/O dikirim dalam batch dalam urutan LBA katanya. Batas waktu membuat 4 antrian yaitu 2 baca dan 2 tulis. Satu diurutkan menurut LBA dan yang lainnya menurut FCFS. Ia memeriksa setelah setiap batch untuk melihat apakah ada permintaan dalam antrian FCFS yang lebih lama dari usia yang dikonfigurasi atau secara default katanya 500 MD atau MS. Jika demikian katanya antrian LBA yaitu baca atau tulis yang berisi permintaan tersebut dipilih untuk batch I/O berikutnya. Jadi sampai di sini penjelasan saya dan teman saya akan meneruskan. Oke, baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan beberapa materi yang ada di storage management, yang dimana materi-materi tersebut diantaranya berupa NVM scheduling, error detection and correction, dan storage
Device Management. Baik, kita akan masuk yang pertama, yaitu NVM Scheduling. NVM Scheduling itu dia apply to mechanical platter based storage like HDD. Algoritma penjadwalan atau descheduling yang telah dibahas sebelumnya itu berlaku juga untuk penyimpanan platter based seperti HDD atau hard disk. Mereka berfokus terutama pada saat meminimalisir jumlah gerakan pada disk head. NVM device tidak berisi disk head yang bergerak dan biasanya menggunakan kebijakan FCFS sederhana. Misalnya penjadwalan NOOP Linux yang menggunakan kebijakan FCFS, tetapi mengubahnya untuk menggabungkan permintaan yang berdekatan. FCFS itu dia first come, first serve. Dalam mengamati perilaku dari NVM ini menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk service read adalah seragam, tetapi itu dikarenakan karena sifat dari flash memory, sedangkan pada saat write service tidak seragam. Beberapa penjadwalan SSD telah mengeksploitasi ini dan menggabungkannya. Hanya write request yang berdekatan yang melayani semua read request dalam urutan FCFS. Nah, seperti yang kita lihat yang di I/O itu dapat terjadi secara berurutan atau acak. Akses berurutan optimal untuk perangkat mekanis seperti HDD dan tape karena datanya menjadi baca atau tulis di dekat head dari read atau write. Random access atau I/O diukur dalam input-output operation per second atau IOPS. Itu menyebabkan disk head dari hard disk menjadi bergerak. Secara alami, akses acak I/O itu jauh lebih cepat dibanding dengan NVM. Nah, HDD dapat menghasilkan ratusan IOPS, sedangkan SSD dapat menghasilkan ratusan ribu dari IOPS. Offer much less of an advantage for raw sequential throughput, where HD head 6 are minimized and reading and writing of data to the media are emphasized. Nah, di sini perangkat NVM menawarkan keuntungan yang jauh lebih sedikit untuk throughput berurutan mentah, di mana head hard disk mencari, diminimalkan, dan membaca dan menulis data ke media ditekankan. Dalam kasus tersebut, untuk read kinerja untuk dua jenis perangkat dapat berkisar dari yang setara dengan urutan keuntungan besar untuk perangkat NVM. Salah satu cara untuk meningkatkan masa penggunaan kinerja dari NVM device adalah dengan membuat sistem file memberitahu perangkat tersebut ketika file dihapus, sehingga perangkat dapat menghapus blok tempat penyimpanan tersebut. Kita masuk di error detection and correction. Error detection and correction itu sangat penting dalam bidang komputasi, termasuk memori, jaringan, dan penyimpanan atau storage. Error detection dan correction di sini dibagi menjadi dua, yaitu error detection dan juga error correction code atau biasa disingkat dengan ECC. Error detection menentukan apabila sebuah masalah yang terjadi misalnya di RAM berubah dari 0 ke 1, paket jaringan berubah selama transmisi, atau sekumpulan data berubah antara di saat read atau saat write. Dengan mendeteksi masalah, sistem dapat menghentikan operasi sebelum terjadi kesalahan yang disebarkan. Laporkan kesalahan ke pengguna atau administrator, atau memperingatkan perangkat yang mungkin mulai gagal atau sudah gagal. Itu error detection. Kalau error correction code atau ECC
tidak hanya mendeteksi masalah, tapi dia juga mengkoreksi masalah. Nah, koreksi yang dilakukan dengan menggunakan algoritma dan jumlah tambahan penyimpanan. Kode bervariasi berdasarkan pada seberapa banyak penyimpanan ekstra yang mereka butuhkan, dan caranya banyak kesalahan yang bisa mereka perbaiki. Misalnya, drive disk menggunakan ECC per sektor dan ECC per halaman flash drive. Pada saat controller menulis sektor per page selama I/O normal, ECC ditulis dengan nilai yang dihitung dari semua byte dalam data yang sedang ditulis. Saat sektor atau halaman itu dibaca, ECC dihitung ulang dan di-compare dengan nilai yang disimpan. Jika nomor yang disimpan dan dihitung itu dia berbeda, ketidakcocokan ini menunjukkan bahwa data telah rusak dan media penyimpanannya mungkin sudah buruk. Itu adalah error correction code. Selanjutnya kita masuk ke storage device management. Di storage device management itu kita ada drive formatting, partition, and volumes. Penyimpanan baru pada storage adalah sebuah blank stage atau hanya sepiring rekaman magnetik material atau sekumpulan penyimpanan semikonduktor yang tidak diinisialisasi. Sebelum penyimpanan dapat menyimpan data, itu harus dibagi terlebih dahulu menjadi beberapa sektor yang dapat kontrol oleh read atau write control. Halaman NVM atau FTL harus diinisialisasi dan dibuat. Ini juga disebut dengan low level formatting atau physical formatting. Low level formatting mengisi perangkat dengan struktur data khusus untuk setiap lokasi penyimpanan. Struktur data untuk sektor atau halaman biasanya terdiri dari header, area data, dan trailer. Header dan trailer tersebut berisi informasi yang digunakan oleh controller sebagai nomor sektor halaman dan mendeteksi kesalahan atau correction code. Nah, berikut ini adalah disk management Windows 7 atau Windows 7 yang menampilkan perangkat, partisi, volume, dan sistem file. Kita masuk pada boot block. Agar komputer mulai run, misalnya pada saat dihidupkan atau harus reboot, pada saat itu harus memiliki program awal untuk dijalankan. Itu adalah bootstrap. Kebanyakan komputer bootstrap disimpan di NVMe firmware memory pada motherboard dan dipetakan ke lokasi memori yang diketahui. Ini menginisialisasi ke semua aspek sistem dari register CPU ke device controller dan ke main memory. Program bootstrap ini juga cukup pintar untuk membawa program bootstrap dari penyimpanan sekunder. Program bootstrap secara lengkap disimpan di boot block. Nah, dan di lokasi tetap pada device. Kode di bootstrap, NVMe memerintahkan controller storage untuk membaca file block boot ke dalam memori, kemudian menjalankan kode tersebut. Program full bootstrap lebih canggih dibandingkan dengan bootstrap loader. Full bootstrap dapat membuat seluruh sistem operasi dari file lokasi yang tidak tetap pada perangkat dan untuk memulai menjalankan sistem operasi. Mari kita lihat contoh atau proses boot di Windows berikut ini. Nah, pertama, Windows memungkinkan sebuah drive untuk dibagi menjadi beberapa partisi, dan satu partisi itu diidentifikasi sebagai partisi boot. Di first logical block, hard disk berisi sistem operasi dan device driver. Sistem
Windows menempatkan kode boot di first block hard disk, first logical block hard disk atau halaman pertama NVMe yang disebut dengan boot master record atau MBR. Proses booting dimulai dengan menjalankan code yang ada di sistem firmware. Kode ini mengarahkan sistem untuk membaca kode boot dari MBR. Selain berisi kode boot, MBR berisi file tabel yang mencantumkan partisi untuk drive dan menunjukkan partisi mana sistem yang akan diboot, seperti yang sudah diilustrasikan di gambar yang telah ditampilkan. Setelah sistem mengidentifikasi partisi boot, sektor boot mengarahkannya ke kernel. Kemudian dilanjutkan dengan sisa proses boot yang mencakup berbagai subsistem dan layanan sistem. Nah, selanjutnya adalah bad blocks. Bad blocks itu penyebabnya adalah karena disk memiliki bagian yang bergerak dan akhirnya cenderung mengalami fail. Terkadang fail itu selesai. Dalam hal ini, disk perlu diganti beserta isinya, di-restore dari backup media ke disk yang baru. Pada disk lama, seperti beberapa disk dengan IDE controller, bad block ditangani secara manual. Salah satu caranya adalah memindai disk untuk menemukan blok yang buruk di disk yang sedang diformat. Setiap bad block yang ditemukan tidak dapat digunakan sehingga sistem file tidak mengalokasikannya. Jika blok menjadi buruk selama operasi normal, program khusus contohnya seperti perintah Linux, bad blocks harus dijalankan secara manual untuk mencari blok yang buruk dan menguncinya, dan data yang berada di blok biasanya telah hilang. Itulah bad blocks. Oke, sekarang kita masuk dalam Swap Space Management. Kita membahas di sini kita membahas pemindahan seluruh proses antara penyimpanan sekunder dan memori utama. Pertukaran dalam pengaturan itu terjadi ketika jumlah memori fisik mencapai titik kritis yang sangat rendah dan proses dipindahkan dari memori utama menukar ruang ke memori kosong yang tersedia. Sistem sekarang menggabungkan swapping dengan teknik teknologi memori virtual dan halaman swap. Tidak harus seluruh proses. Beberapa sistem sekarang menggunakan istilah swapping dan paging secara bergantian yang mencerminkan penggabungan kedua konsep. Nah, kita masuk dalam Swap Space Management. Is another low-level task of the operating system. Virtual memory use secondary storage space as an extension of main memory. Di sini dibilang memori virtual menggunakan ruang penyimpanan sekunder sebagai perpanjangan dari memori utama. Karena akses drive jauh lebih lambat daripada akses memori menggunakan swap. Itu mass storage structure. Pada bagian ini kita membahas bagaimana ruang swap digunakan. Di mana ruang swap berada di perangkat penyimpanan dan bagaimana ruang swap dikelola. Akan dibilang the main goal for the design and implementation of swap space is to provide the best throughput of the virtual system. Ya, kita masuk dalam swap space use. Di sini tukar ruang swap digunakan dalam berbagai cara oleh sistem operasi yang berbeda, tergantung pada algoritma manajemen memori yang digunakan. Misalnya, sistem yang mengimplementasikan swapping
dapat menggunakan ruang swab untuk menampung seluruh gambar proses, termasuk kode dan segmen data. Sistem paging mungkin hanya menyimpan halaman yang telah didorong keluar dari memori. Jumlah ruang swab yang diperlukan pada sistem dapat bervariasi dari beberapa megabyte ruang disk hingga gigabyte, tergantung pada jumlah memori fisik, jumlah memori virtual yang didukung, dan cara memori virtual digunakan. Penaksiran yang berlebihan akan menghabiskan ruang penyimpanan sekunder yang seharusnya dapat digunakan untuk file, tetapi tidak membahayakan. Beberapa sistem merekomendasikan jumlah yang akan disisihkan untuk ruang swab. Misalnya, seperti menyarankan pengaturan ruang swab sama dengan jumlah di mana memori virtual melebihi memori fisik halaman. Seperti di masa lalu, Linux telah menyarankan pengaturan ruang swab untuk menggandakan jumlah memori fisik. Beberapa sistem operasi termasuk Linux mengizinkan pengguna beberapa ruang swab termasuk file dan partisi swab khusus. Ruang swab ini biasa ditempatkan pada perangkat penyimpanan terpisah sehingga beban yang ditempatkan pada sistem I/O dengan paging dan swapping dapat tersebar di I/O sistem bandwidth. Kita masuk dalam swab space location. Swab space can be created in a separate raw partition. Di sini manajer penyimpanan ruang swab terpisah digunakan untuk mengalokasikan dan membatalkan alokasi blok dari partisi mentah. Di sini manajer ini menggunakan algoritma yang dioptimalkan untuk kecepatan daripada untuk efisiensi penyimpanan, karena ruang swab lebih sering diakses daripada sistem file ketika digunakan. Fragmentasi internal dapat meningkat, tetapi pertukaran ini dapat diterima karena masa pakai data di ruangan swab umumnya jauh lebih pendek daripada masa pakai file di sistem file. Karena ruang swab diinisialisasi ulang pada saat boot, setiap fragmentasi berumur pendek. Pendekatan partisi mentah membuat jumlah ruang swab tetap selama partisi disk. Jadi beberapa sistem operasi fleksibel dan dapat bertukar baik dalam partisi mentah maupun dalam ruang sistem file. Jadi seperti Linux adalah contohnya, di mana kebijakan dan implementasi terpisah memungkinkan administrator mesin untuk memutuskan jenis pertukaran yang akan digunakan. Pertukarannya adalah antara kenyamanan, alokasi dan manajemen dan sistem file dan kinerja pertukaran dalam partisi mentah. Kita masuk dalam swab space management and example. Perancangan pengubah standar Unix metode untuk meningkatkan efisiensi dan mencerminkan perkembangan teknologi. Kita dapat mengilustrasikan bagaimana ruang swab digunakan dengan mengikuti evolusi ping dan paging swab di berbagai Unix system. Contohnya, ketika suatu proses dijalankan, halaman segmen teks yang berisi kode di bawah
masuk dari sistem file, diakses di memori utama, dan dibuang jika dipilih untuk halaman keluar. Ruang swap hanya digunakan sebagai penyimpanan dukungan untuk halaman anonymous memory. Itu memori tidak didukung oleh fitur oleh file apapun, yang mencakup memori yang dialokasikan untuk tumpukan dan data yang tidak diinisialisasi dari suatu proses. Perubahan terbesar adalah Solaris sekarang mengalokasikan ruang swap hanya ketika halaman dipaksa keluar dari memori fisik, bukan ketika halaman memori virtual pertama kali dibuat. Skema ini memberikan kinerja yang lebih baik pada komputer modern yang memiliki lebih banyak memori fisik daripada sistem lama dan cenderung halaman lebih sedikit. Linux mirip dengan Solaris karena ruang swap sekarang hanya digunakan untuk memori anonymous. Linux memungkinkan satu atau lebih area swap untuk dibuat. Area swap dapat berupa file swap pada sistem file biasa atau partisi swap khusus. Terkait dengan setiap area swap adalah peta swap. Perhitungan bilangan bulat masing-masing sesuai dengan slot halaman di area swap. Jika nilai perhitungan adalah 0, slot halaman yang sesuai tersedia. Nilai yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa slot halaman ditempati oleh halaman yang ditukar. Ya, kita masuk dalam storage attachment. Di sini komputer mengakses penyimpanan sekunder dengan 3 cara. Melalui host attention storage, network attention storage, and cloud storage. Ya, kita masuk dalam yang pertama itu host attention storage. Di sini host attention storage adalah penyimpanan yang diakses melalui I/O port. Port ini menggunakan beberapa teknologi. Yang paling umum adalah SATA untuk memungkinkan sistem mendapatkan akses ke lebih banyak penyimpanan. Perangkat penyimpanan individual, perangkat dalam sasis, atau beberapa drive dalam sasis dapat dihubung melalui USB port dan kabel Firewire atau Thunderbolt. Workstation dan server class atas umumnya membutuhkan lebih banyak penyimpanan atau perlu berbagai penyimpanan. Jadi, gunakan lebih canggih I/O yang arsitektur seperti channel FC. Arsitektur serial berkecepatan tinggi yang dapat beroperasi melalui serat optik atau melalui 4 kabel tembaga konduktor. Karena ruang alam yang besar dan sifat komunikasi yang dialihkan, beberapa host dan perangkat penyimpanan dapat dipasang ke fabrik. Memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dalam I/O. Berbagai macam perangkat penyimpanan cocok untuk digunakan sebagai penyimpanan yang terpasang pada di antara adalah HDD, NVMe, perangkat CD, DVD, dan type drive, dan jaringan area penyimpanan SANS. Ya, kita masuk dalam network attention storage. Panggilan produk jauh dilakukan melalui TCP atau UDP melalui IP jaringan. Biasanya jaringan area lokal atau LAN yang sama yang membawa semua lalu lintas data ke klien. Network Attention Storage atau NAS menyediakan akses ke
penyimpanan di seluruh jaringan. Sebuah NAS perangkat dapat berupa sistem penyimpanan tujuan khusus atau sistem komputer umum yang menyediakan penyimpanan untuk host lain di seluruh jaringan. Klien mengakses penyimpanan yang terpasang ke jaringan melalui antarmuka panggilan proses jarak jauh seperti NVS untuk sistem Unix dan Linux atau CIFS untuk mesin Windows. Ya, kita masuk dalam di sini CIFS dan NFS menyediakan berbagai fitur penguncian yang memungkinkan berbagai file antara host yang mengakses NAS dengan protokol tersebut. Misalnya, pengguna yang masuk ke beberapa NAS klien dapat mengakses direktori rumahnya dari semua klien tersebut secara bersamaan. ISCSI adalah protokol penyimpanan terpasang ke jaringan terbaru. Intinya, ia menggunakan IP protokol jaringan untuk membawa SCSI protokol. Jaringan daripada SCSI kabel dapat digunakan sebagai interkoneksi antara host dan penyimpanan. Host dapat memperlakukan penyimpanan mereka seolah-olah penyimpanan tersebut langsung terpasang, meskipun penyimpanan tersebut jauh dari host. Sementara NFS dan CIFS menghadirkan sistem file dan mengirim bagian file melalui jaringan. ISCSI mengirimkan blok menggunakan blok secara langsung atau membuat sistem dengannya. Ya, kita masuk dalam cloud storage. Perbedaan lain antara NAS dan penyimpanan cloud adalah cara penyimpanan diakses dan disajikan kepada pengguna. NAS diakses hanya sebagai sistem file lain jika CIFS atau NFS protokol digunakan atau sebagai perangkat blok mentah jika ISCSI protokol digunakan. Mirip dengan penyimpanan yang terpasang ke jaringan, penyimpanan cloud menyediakan akses ke penyimpanan di seluruh jaringan. Tidak seperti NAS, penyimpanan diakses melalui internet atau WAN ke pusat data jarak jauh yang menyediakan penyimpanan dengan biaya atau bahkan gratis. Dropbox adalah contoh perusahaan yang menyediakan aplikasi untuk dihubungkan ke penyimpanan cloud yang disediakan. Contoh lainnya termasuk Microsoft OneDrive dan Apple iCloud. Salah satu alasan mengapa API digunakan sebagai pengganti protokol yang ada adalah skenario latensi dan kegagalan WAN. NAS protokol dirancang untuk digunakan di LAN yang memiliki latensi lebih rendah daripada WAN dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk kehilangan koneksi antara pengguna penyimpanan dan perangkat yang menyimpan. Termasuk dalam storage area network and storage array. Salah satu kelemahan dari sistem penyimpanan yang terpasang ke jaringan adalah bahwa operasi penyimpanan I/O menghabiskan bandwidth pada jaringan data, sehingga meningkatkan latensi komunikasi jaringan. Sebuah SAN switch memungkinkan atau melarang akses antara host dan penyimpanan. Sebagai satu contoh, jika sebuah host kehabisan ruang disk, SAN dapat dikonfigurasi untuk mengalokasikan lebih banyak penyimpanan ke host tersebut. Sebuah storage area network SAN adalah jaringan pribadi
menggunakan protokol penyimpanan dari protokol jaringan yang menghubungkan server dan unit penyimpanan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pengontrol terdiri dari CPU, memori, dan perangkat lunak yang menerapkan fitur lari yang dapat mencakup protokol jaringan, antarmuka pengguna, RAID, perlindungan, snapshot, replika, kompleksi, deduplikasi, dan enkripsi. The storage array can be RAID, protect, or a protected drive. Just use of this job. Array penyimpanan adalah perangkat yang dibuat khusus. Lihat pada gambar di samping yang mencakup SAN port jaringan atau keduanya. Ini juga berisi drive untuk penyimpanan data dan pengontrol atau sekumpul pengontrol yang berlebihan untuk mengelola penyimpanan dan memungkinkan akses ke penyimpanan di seluruh jaringan. Sebuah array mungkin hanya berisi SSD kinerja maksimum, tetapi kapasitas yang lebih kecil atau dapat mencakup campuran SSD dan HDD dengan perangkat lunak array atau administrator memiliki media terbaik untuk menggunakan tertentu atau menggunakan SSDs sebagai cache dan HDD sebagai penyimpanan massal. FC adalah paling umum SANs yang interkoneksi. Meskipun kesederhanaan ESCSI meningkatkan penggunaannya. Lainnya, SANs interkoneksi adalah InfiniBand atau IB, sebuah arsitektur bus tujuan khusus yang menyediakan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak untuk jaringan interkoneksi berkecepatan tinggi untuk server dan unit penyimpanan. Selanjutnya saya akan membahas tentang RAID structure atau struktur RAID. RAID, apa itu RAID? RAID atau Redundant Array of Independent Disk merupakan teknologi dalam penyimpanan komputer yang menggabungkan beberapa hard disk membentuk satu atau lebih logical unit dengan menggunakan redundansi data untuk mencapai peningkatan performance atau kinerja dan reliability atau ketahanan data. Redundansi data atau penumpukan data merupakan data-data tambahan yang ditulis tersebar pada hard disk untuk mengkoreksi data ke data yang benar jika terjadi suatu kesalahan pada hard disk. Data tersebut dibagi menggunakan beberapa metode yang pada umumnya hanya metode stripping dan metode mirroring saja. Kita akan lihat RAID levels. Ada standard RAID level dan nested RAID levels. Standard RAID level ini sebenarnya ada banyak, tetapi saya akan hanya membahas yang RAID level yang pada umumnya saja yang banyak digunakan. Dan RAID level, nested RAID level ada juga beberapa, ada RAID level 50, 60, tetapi saya akan membahas satu saja, yaitu RAID level 10. Standard RAID level untuk RAID level 0 atau stripping RAID. Metodenya adalah datanya dibagi atau
disebar secara rata ke dalam setiap disk. Jadi jika kita memiliki dua hard disk tersebut hanya akan menerima blok-blok data dari satu data. Jadi setelah satu data itu dibagi, blok-bloknya itu disebarkan ke dalam disk yang ada. Jadi di sini kata kuncinya adalah disebarkan, bukan dituliskan hanya pada satu hard disk saja. Jadi seperti pada gambar kita bisa lihat blok data 1, blok yang pertama pada disk yang pertama, blok yang kedua pada disk yang kedua, dan seterusnya secara bergantian. Jadi jika ada 3 hard disk, maka blok yang ketiga akan masuk ke dalam hard disk yang ketiga, blok yang keempat maka akan kembali ke dalam hard disk yang pertama, dan seterusnya. Begitupun jika kita menambahkan hard disknya. Tetapi tidak ada redundansi atau penambahan data atau untuk data untuk pengkoreksian toleransi jika ada kegagalan hard disk. Jadi jika salah satu hard disk rusak, maka data kita otomatis bisa dibilang hangus, tidak dapat dipakai lagi. Tetapi RAID level 0 ini memiliki performance atau kinerja baca tulis yang cukup tinggi, karena pada saat penulisan dia akan menuliskan langsung ke beberapa hard disk, dan karena yang dituliskan hanya berupa beberapa blok saja, hanya berupa blok, dan pada saat pembacaan data dia akan membaca melalui beberapa hard disk yang kita miliki. Tetapi sekali lagi tidak ada redundansi atau toleransi kesalahan. Jadi jika hard disk salah satu rusak, maka data kita akan hilang. Sama seperti kita memakai hanya satu hard disk saja, jika satu hard disk kita rusak, maka data kita hilang semua. Kemudian ada standard RAID level 1 atau mirroring RAID. Operasi bacanya cukup cepat, tetapi operasi penulisan datanya menurun dibandingkan RAID 0 karena datanya harus dituliskan 2 kali. Tetapi data yang dituliskan 2 kali itu menjadi data redundan atau data tambahan yang dapat menjadi suatu ketahanan data dari RAID level 1 ini. Jadi jika salah satu hard disk rusak, masih ada hard disk yang satu yang menyimpan data sama persis dengan yang ada di hard disk yang rusak tersebut. RAID level 1 menggunakan 2 hard disk, jadi minimal dia harus 2 hard disk, tetapi kapasitas penyimpanannya hanya setengah atau sebagian dari total kapasitas dari 2 hard disk itu. Jadi kalau kita punya 2 hard disk masing-masing 500 GB, maka yang seharusnya di RAID level 0 kita memiliki 1 TB kapasitas, tetapi di RAID level 1 ini kita hanya memiliki setengahnya atau 500, karena hanya 1
disk yang menjadi tempat penyimpanan data. Yang selanjutnya ada RAID level 5 atau stripping, sama seperti RAID level 0, tetapi di sini ada tambahan parity. Dia sudah memakai parity atau redundansi atau data tambahan untuk yang bisa kita gunakan untuk fault tolerance atau kesalahan, toleransi kesalahan jika ada harddisk yang gagal atau harddisk yang rusak. Baca sistem operasi bacanya sama dengan RAID level 1, dia masih cepat, tetapi untuk operasi penulisannya dia menjadi sedikit lebih lambat karena memerlukan perhitungan untuk parity-nya, untuk membuat paritas dari blok data tersebut, dan paritas tersebut ditulis ke dalam satu disk. Tetapi paritas tidak ditulis hanya pada satu disk saja, tetapi disebar ke setiap disk yang ada. Jadi paritas tersebut tidak fix hanya ada pada satu harddisk, tetapi dari asumsikan ada 4 disk, maka keempat disk yang kita miliki itu dapat berisi paritas dari blok-blok yang ada, blok-blok data yang ada. Lalu ada RAID level 5 ini merupakan RAID level yang paling minimum dan aman. Kenapa aman? Karena sudah terdapat paritas di situ. Artinya jika satu harddisk gagal, maka akan melakukan perhitungan melalui harddisk yang tersisa dan paritas data tersebut. Data dari harddisk data yang ada pada harddisk yang tidak rusak, dan melakukan perhitungan dengan paritas data. Kapasitasnya kapasitasnya sedikit berkurang karena akan ada satu harddisk yang menjadi tempat menyimpan paritas. Jadi di situ digambar jika ada 4 harddisk, disk 0, 1, 2, 3, salah satunya akan menyimpan paritas, maka yang akan menyimpan data hanya ada 3 harddisk. Begitu juga seterusnya, jika ada 5 harddisk, salah satunya akan menjadi paritas, akan menyimpan paritas, dan yang menyimpan blok data hanya ada 4 harddisk. Jadi kapasitas harddisk dikalikan dengan jumlah harddisk dikurang 1. Jadi jika jumlah harddisk kita ada 4 dengan kapasitas masing-masing 500 GB, 4 dikurangkan 1 menjadi 3, jadi 500 dikali 3, kita hanya mendapat 1,5 terabyte, yang seharusnya kita bisa mendapatkan 2 terabyte dari 4 harddisk yang berisikan masing-masing 500 GB. Selanjutnya di RAID level 5 ini, jika hanya mentoleransi satu kesalahan harddisk, jadi jika terjadi 2 kesalahan harddisk secara bersamaan, data kita sama seperti RAID level 0, data kita tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, atau hancur, atau rusak. Jadi jika
sudah terdapat satu harddisk yang gagal atau rusak, kita harus cepat-cepat mengganti sebelum ada harddisk lain yang mengalami masalah. Nah, berbeda dengan RAID level 6 ini, konsepnya sedikit sama seperti RAID level 5, tapi di sini ada ketambahan lagi satu penulisan data paritas. Jadi paritas data pada RAID level 6 ini menjadi double, ada dua macam paritas, tapi kapasitas penyimpanannya menjadi lebih berkurang lagi dengan minimal 4 buah harddisk yang menjadi penyimpanan data hanya ada 2 harddisk, yang 2 lainnya akan menjadi tempat menyimpan data paritas, tapi tidak fix. Jadi data paritas itu tetap akan disebar seperti RAID level 5, tidak fix hanya pada 2 disk itu saja. Dan karena ada double atau ada 2 paritas data, maka RAID level 6 ini lebih aman datanya dari RAID level 5, karena RAID level 2 ini mendukung 2 kegagalan harddisk secara bersamaan. Jadi jika ada 2 harddisk gagal, sistem masih bisa bekerja karena data tersebut masih bisa di cover atau di rebuild atau dibangun ulang menggunakan data yang tersisa pada harddisk yang tidak rusak dan paritasnya, karena situ ada 2 paritas. Paritas yang satu dia metodenya sama dengan di paritas di RAID level 5, tetapi untuk paritas yang keduanya dia memiliki metode atau perhitungan yang berbeda. Karena itu dia lebih aman, dia dapat menghitung kesalahan atau mengkoreksi kesalahan data yang ada. Selanjutnya ada RAID level 10 atau RAID 1 dan RAID 10 dikombinasikan jadi mirroring and stripping. Dia minimal membutuhkan 4 harddisk, dan karena di situ ada RAID 1 dengan yang memiliki keamanan data yang cukup baik, dan ada RAID 0 yang memiliki kinerja yang baik dalam baca tulis data, dan kapasitasnya hanya sebagian dari total harddisk yang ada, sama seperti pada RAID level 1 kapasitasnya hanya sebagian dari total harddisk yang ada. Nah, oke, tadi kita sudah mendengar mengenai pembahasan topik-topik pembahasan mulai dari overview of edge storage, HDD scheduling, NVMe scheduling, dan lainnya, RAID structure dan lainnya. Nah, sekarang kita berada di dalam summary. Nah, summary ini adalah kumpulan dari rangkuman pembahasan yang telah kita bahas tadi. Yang pertama di situ adalah di bagian A, hard disk drive and non-volatile memory device share the major secondary storage input-output units on most computer. Nah, seperti yang
sudah saya bahas tadi bahwa storage management itu harus dapat membuat suatu penyimpanan sekunder. Nah, jadi hard disk drive ini dan perangkat memori non-volatile berbagi unit input-output penyimpanan sekunder utama pada kebanyakan komputer seperti itu. Dan penyimpanan sekunder yang modern ini disusun seperti kayak dibentuk dalam suatu array one dimension dari logic block seperti itu. Nah, kemudian yang di bagian B ini ada dibilang di situ bahwa drives of feeder type may be attached to a computer system in one of three ways. Nah, jadi drive merupakan salah satu jenis yang dapat disambungkan ke sistem komputer dengan salah satu cara, bisa melalui port input-output yang ada dalam main komputer, atau bisa langsung tersambung ke motherboard. Jadi drive juga bisa langsung tersambung ke dalam motherboard, boleh juga melewati input-output port, atau boleh juga sekarang sudah ada drive yang dapat terhubung ke dalam suatu sistem komputer melalui jaringan komunikasi atau sambungan jaringan penyimpanan. Oke. Yang part C itu ada request to secondary storage input-output are generated by the file system and by the virtual memory system. Nah, jadi penyimpanan untuk secondary memory input-output itu dibuat oleh sistem file dan oleh sistem memory virtual memory. Jadi setiap permintaan menentukan alamat pada perangkat yang akan direferensikan dalam bentuk nomor blok logis. Nah, untuk summary yang bagian D itu dikatakan bahwa these scheduling algorithms can improve the effectiveness bandwidth of HDDs, the average response time, and variance in response times. Nah, jadi algoritma penjadwalan disk itu dapat dapat meningkatkan the width, lebar dari pita keefektifan dalam suatu HDD atau hard disk drive. Nah, jadi waktu respons rata-rata dan variasi dalam waktu responsnya itu yang dipakai dalam algoritma penjadwalan disk ini. Jadi algoritma seperti scan dan C-scan itu dirancang untuk membuat perbaikan tersebut melalui strategi untuk pemesanan antrian disk. Jadi performa algoritma penjadwalan disk itu dapat sangat bervariasi pada hard disk ini. Jadi sebaliknya, karena SSD itu tidak memiliki bagian yang bergerak seperti piringan pada hard disk drive, jadi kinerjanya sedikit berbeda di antara algoritma penjadwalan ini. Karena dalam hard disk drive kan mempunyai bagian yang bergerak toh. Jadi fungsi dari algoritma penjadwalan ini lebih efektifnya itu lebih kepada hard disk drive karena ada bagian yang bergerak. Namun terbalik penggunaannya jika diterapkan di dalam solid state disk atau SSD, karena kinerjanya berbeda, jadi algoritma penjadwalannya juga berbeda. Jadi kalau di SSD itu algoritma penjadwalan kayak C-scan atau C-scan itu berbeda, dan di SSD itu menggunakan strategi FCFS yang digunakan untuk algoritma penjadwalan dalam memori penyimpanan dalam SSD. Nah, berikut yang di bagian E, di situ dikatakan data storage and transmissions are complex and frequently result in errors. Jadi penyimpanan data dan pengiriman data itu rumit dan sering kali menimbulkan kesalahan dalam suatu sistem.
data yang disimpan dan data yang akan dikirim itu rumit, jadi sering menimbulkan kesalahan dalam sistem. Jadi untuk mendeteksi kesalahan, mencoba untuk menemukan masalah tersebut, untuk memperingatkan bahwa sistem akan tindakan korektif, dan untuk menghindari penyebaran kesalahan, koreksi kesalahan itu dapat mendeteksi dan memperbaiki masalah. Jadi tergantung pada jumlah koreksi yang tersedia dan jumlah data yang rusak. Seperti itu. Di bagian F ini dikatakan bahwa the operating system manage the storage devices blocks. Jadi media penyimpanan atau perangkat penyimpanan ini dipartisi menjadi satu atau dua atau lebih dari potongan ruang. Jadi biasa kan di harddisk itu kita mempartisi bagian-bagian. Jadi setiap partisi itu dapat menampung volume menjadi bagian dari volume multi-device. Jadi kita bisa menggunakan partisi-partisi tersebut sesuai kebutuhan. Jadi sistem file itu dibuat dalam bentuk volume-volume begitu. Nah, jadi dalam partisi ini sistem operasi itu mengelola perangkat penyimpanan. Jadi kayak perangkat baru itu biasanya kan diformat sebelumnya. Nah, setelah diformat, perangkat tersebut itu akan dipartisi. Jadi sistem file itu dibuat partisi-partisi tersebut, dan kayak blok boot itu dialokasikan untuk penyimpanan bootstrap system jika perangkat akan berisi sebuah sistem operasi. Jadi kan kayak kita buat partisi satu untuk bootstrap system, yaitu untuk sistem operasi tersebut, dan yang terakhir adalah sebuah blok untuk halaman yang rusak atau sistem yang atau kayak media penyimpanan lain. Jadi sistem harus memiliki cara untuk mengunci atau mengganti blok tersebut secara logis dengan cadangan. Seperti itu. Nah, di bagian D di sini dikatakan an efficient swap space is a key to good performance in some systems. Jadi ruang swap jadi dalam storage itu selain memory, storage yang menyimpan file system dan file-file lainnya, ada juga ruang swap. Nah, ruang swap ini sangat efisien, bertujuan untuk menjadi kunci kinerja yang baik di dalam beberapa sistem. Jadi kayak beberapa sistem itu membuat partisi untuk menukar uang. Jadi ruang swap ini berfungsi untuk kayak menukar uang begitu kan. Jadi yang akan menukar uang dan yang lain menggunakan file dalam sistem file sebagai gantinya. Jadi sistem lain itu memungkinkan pengguna atau administrator sistem untuk membuat keputusan untuk menyediakan kedua opsi. Jadi kayak storage di main memory itu sudah full, dia bisa swap dengan storage di memory lain, seperti itu, swap system. Nah, yang kemudian adalah di bagian F. Di bagian F itu di sini dibilang summary-nya, because of the amount of storage required on large systems. Karena jumlah penyimpanan yang diperlukan pada sistem itu besar, dan karena perangkat penyimpanan itu kadangkala itu gagal dalam berbagai cara, perangkat penyimpanan secondary itu seringkali dibuat redundant. Jadi melalui algoritma RAID yang telah dibahas di RAID structure tadi, bahwa algoritma ini memungkinkan lebih dari satu drive digunakan untuk operasi tertentu. Nah, jadi di RAID structure ini summary-nya membahas mengenai suatu algoritma yang dapat memungkinkan lebih dari satu drive untuk digunakan untuk operasi tertentu dan memungkinkan untuk dilanjutkan, seperti itu. Jadi sekian pembahasan kami mengenai storage management, kiranya dapat dipahami. Terima kasih.